sampai untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnoldo Stansen Patriwanola, bisa dipanggil Rio, di 2201070049, kelas 1A, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat bertujuan untuk penilaian ujian 3 semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama yaitu fungsi dari tanda baca pada kalimat. Fungsi umum dari tanda baca yaitu untuk menjaga keefektifan dalam berkomunikasi. Jadi, tanda baca dapat mengartikan apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya atau kalimat perintah. Jika pemberian tanda baca salah, maka dapat membuat arti kalimat berbeda dengan konsep maknanya. Ada macam-macam tanda baca yang digunakan dalam kalimat. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik, digunakan sebagai akhirnya sebuah kalimat. Contohnya, ibu dan ayah saya tinggal di Soe. Yang kedua, tanda koma, yaitu digunakan dalam unsur-unsur suatu perincian atau pembilang. Contohnya, saya memiliki printer, koma, tinta, koma, dan kertas. Yang ketiga, tanda titik koma, digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Yang keempat yaitu tanda titik dua, digunakan pada akhir pertanyaan singkat jika diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita sekarang memerlukan peralatan untuk ujian, dua, kertas, dan pen. Kelima, tanda hubung, digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara-cara lama itu ada juga cara baru. Yang keenam adalah tanda pisah, digunakan untuk memediasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu yakni akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang tanda elitis, digunakan dalam kalimat yang tertutup. Contohnya, kalau begitu di titik, ya marilah kita bergerak. Yang ke-8 adalah tanda tanya, digunakan pada akhir kalimat tanya, ya. Contohnya, kapan kita berangkat? Yang ke-9, tanda seru, fungsi dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah siarannya peristiwa itu. Yang ke-10 yaitu tanda kurung, berfungsi mengambil tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK, juga kurung daftar isian kegiatan, kurung kantor itu. Yang ke-11, tanda kurung siku, berfungsi menyakit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat. Tanda ini menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan ini memang terdapat di dalam naskah asli. Contohnya, sang sepurba dengar bunyi gerimis. Yang ke-12, tanda petik, mengapit, berfungsi mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Contoh, saya belum siap, kata esok, tunggu sebentar. 12, tanda petik tunggal, berfungsi mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, tanya Basri, kau dengar bunyi keriting tadi? Yang ke-12, tanda garis miring, dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat. Contohnya, nomor 7 garis miring peta garis miring 1973 Jalan Lelemati garis nomor 10 tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Yang ke-15, tanda penyikat atau apostol, berfungsi sebagai penyikat menunjukkan kehilangan bagian kata atau bagian angkatan. Contohnya, Ali kan Uswati kan sama dengan kan 1 Januari 88 sama dengan 1988.
Materi yang kedua yaitu fungsi huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, fungsi huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Fungsi yang pertama adalah huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, kita harus bekerja keras. Pada kata ki, huruf k harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama pada unsur nama orang. Contohnya, nama Rio. Huruf kapital harus digunakan pada huruf R, yaitu pada kata pertama pada huruf pertama. Yang ketiga, huruf pertama pada sebuah judul. Contohnya si kanji. Yang keempat, huruf awal pada kata Alkitab. Huruf A pada kata Alkitab harus menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf pertama pada nama bangsa. Contohnya Indonesia. Huruf I harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, fungsi huruf miring. Huruf miring berfungsi untuk penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh dari huruf miring yaitu yang pertama, dalam penulisan nama ilmiah. Contohnya Horisawa Sativa. Yang kedua, digunakan untuk perbedaan penanda dalam kalimat. Contohnya oikos dan nomos. Yang ketiga, dalam penulisan alamat website. Contohnya www.google.com. Yang digunakan untuk ungkapan asing. Contohnya nada. Yang kelima, untuk menulis nama buku pada sebuah kalimat. Contohnya habis gelap terbitlah terang. Materi yang ketiga adalah analisis kata. Kata yang pertama yaitu kata besok dan esok. Besok digunakan untuk menyatakan hari sesudah hari ini, sedangkan kata esok digunakan untuk menyatakan hari pertama sesudah hari ini. Kata yang kedua, jam dan pukul. Jam menunjukkan masa atau jangka waktu, sedangkan pukul bertujuan untuk menunjukkan saat atau waktu. Yang ketiga, kata semua dan seluruh. Yang pertama, semua yang termasuk dalam hitungan adalah jumlah yang banyak, sedangkan seluruh yaitu setiap anggota yang termasuk dalam hitungan. Kata adalah, ialah, dan merupakan. Yang pertama, kata adalah, ialah, dan merupakan adalah kata definisi. Ketiga-tiganya bisa dipakai dengan cara yang sama untuk menjelaskan suatu hal, artinya sama saja ketiganya. Yang pertama, kata adalah kata kerja atau verb dalam bahasa Indonesia. Ada ketiga arti adalah dalam KBBI, yaitu yang pertama identik dengan, yang kedua sama makna dengan, yang ketiga termasuk dalam kekelompokan atau golongan. Yang kedua, kata ialah adalah penghubung antara kedua panggal kalimat yang menegaskan perincian dan penjelasan atas panggal yang pertama itu. Yang ketiga, merupakan adalah kerja. Tiga arti kata merupakan adalah memberi rupa, bentuk, atau menjadikan supaya berupa. Yang kedua adalah, yang ketiga menjadi. Kata yang kelima adalah yakni, yaitu. Yakni yaitu katanya bersinonim. Kedua kata ini digunakan sebagai kata hubung untuk merinci keterangan kalimat dengan didahului tanda koma.